Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di channel Ade Edukasi. Insya Allah dalam kondisi yang selalu sehat. Kalau agak-agak serak, mohon maaf ya teman-teman. Memang kondisinya seperti itu. Tapi insya Allah ini nggak mengurangi rasa bahagia saya bisa menyapa teman-teman dan doakan bisa menyapa setiap hari dan bisa sharing-sharing ilmu kesehatan ataupun uh, edukasi tentang disabilitas dan lain sebagainya di channel ini. Kali ini kita masih masuk ke program Salam Sehat Tanpa Batas, artinya program edukasi kesehatan. Q&A atau menjawab pertanyaan dari teman-teman yang sudah mengirimkan pertanyaannya melalui email, melalui WhatsApp Ade Edukasi, dan juga tadi siang ada yang telepon yang ingin diberikan solusi karena memang beliau sepertinya salah dalam mentafsirkan herbal atau minuman yang beliau tahu dari internet kemudian dibuat, yaitu uh, air kelapa dicampur dengan madu. Secara konsep, menurut saya air kelapa dan madu ini cukup bagus ya, saling melengkapi dari sisi karbonya, dari sisi asam aminonya. Ini keduanya saling melengkapi lah dari sisi kesehatan. Namun yang sering kali terjadi adalah karena keduanya itu dicampur sangat bagus sehingga minumnya itu berlebihan atau komposisinya kurang tepat. Nah, ini yang dialami oleh beberapa orang yang menelpon saya tadi siang dan juga menceritakan kronologinya. Nah, beliau seringkali mengonsumsi air kelapa dan madu ini bisa sehari 3 kali, kemudian komposisinya itu madu 2 sendok, kadang-kadang 5 sendok, dan air kelapanya itu kadang-kadang full yang ada di satu gitu ya, satu bulatan itu diminum sekaligus. Nah, di session ini saya akan mencoba share tips yang tepat setidaknya dari pengamatan saya sebagai praktisi kesehatan selama ini uh, ketika saya memberikan tips ini dan mereka mau menjalani itu cukup membantu. Apa aja sih manfaatnya untuk minum air kelapa dicampur dengan madu? Yang pertama, untuk menjaga stamina tubuh. Ya, yang pertama, jadi mencukupkan cairan. Kemudian bisa juga untuk memperbaiki pencernaan dan bisa juga untuk menyetabilkan kadar gula. Dan masih banyak lagi, nanti teman-teman bisa pelajari atau baca di deskripsi ataupun juga sesekali berkunjung melalui website saya yang mana di sana saya tuliskan secara struktur, artinya tertulis, dan sumber-sumbernya itu seperti apa dan bagaimana komposisinya. Jadi di video ini biar nggak kepanjangan ya, saya share tipsnya saja secara konsumsi. Jika ingin mendapatkan hasil yang maksimal, yang pertama minumnya itu 2 hari sekali minum air kelapa dengan dicampur madu. Komposisinya madu itu sekitar 300 ml atau setengah gelas kurang lebih lah ya. Kemudian madunya itu 1 sendok makan. Nah, pastikan madunya juga harus madu yang komposisi antara gula dan madunya itu 80-20%, 20% gula, 80% madu, atau 90% madu, 10% gula. Kalau kita bicara madu asli, madu palsu, tentu ya semuanya pasti banyak yang klaim madunya asli. Tapi teman-teman bisa mengamati dari contoh-contoh
yang sudah ada banyak kok praktisi-praktisi kesehatan yang sudah mencontohkan bagaimana madu asli dan komposisi ditambah gula ketika ternak itu nggak salah ya. Karena memang mereka kan untuk memberikan makan dan memberikan konsep ternak madunya dari lebah-lebah itu kan juga harus menggunakan gula kurang lebih seperti itu. Nah, jadi untuk minumnya 2 hari sekali minimal nih ya. Minimal kalau syukur-syukur ya bisa seminggu sekali atau 5 hari sekali. Untuk minumnya sendiri tadi ya 300 ml, kemudian madunya itu 1 sendok makan. Nah, usahakan nih kalau mengonsumsi dalam kondisi perut yang sudah terisi, artinya sudah makan. Jadi jangan dalam kondisi perut kosong. Dikhawatirkan kadar asamnya itu membuat perut nggak nyaman. Meskipun madu dan air kelapa ini bagus, tapi untuk sebagian orang ketika dikonsumsinya kurang tepat, itu juga memicu reaksi perut kurang nyaman. Jadi memang apa-apa yang kita nilai bagus, yang kita rasa cukup sehat gitu jika dikonsumsi, kalau nggak tepat cara mengonsumsinya dan waktunya ini juga bisa jadi kurang bermanfaat, malah yang fatal itu bisa jadi sakit kitanya. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau mengonsumsi ini jangan sampai madunya itu melebihi dari 1 sendok. Pokoknya pasnya itu setengah sendok atau 1 sendok makan. Dan minumnya itu porsinya cukup 300 ml atau 200 ml. Nah, intinya nggak lebih dari 1 gelas dan jangan sehari 3 kali. Cukup 2 hari 1 kali saja atau 5 hari sekali. Tujuannya agar tubuh kita tetap fresh, tetap nyaman karena kesehatan yang positif, yang bagus dan yang benar-benar bisa membantu itu adalah satu pola istirahatnya, pola makannya, manajemen pikiran dan juga selalu dalam kondisi yang stabil atau enjoy. Mungkin seperti itu jawaban dari pertanyaan teman-teman. Terima kasih sudah menyempatkan untuk bertanya dan juga sudah mensupport channel ini. Mudah-mudahan kita selalu bisa sambung silaturahim dan bisa sharing-sharing terus tentang tips kesehatan dan edukasi yang lainnya. Terakhir dari saya, salam sehat tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.